Halo sahabat kucing, jumpa lagi di channel Rossi Family. Di sini kita akan bahas semua hal yang berhubungan dengan kucing, mulai dari perawatan, makanan, dan penanganan saat kucing sakit. Jadi, jangan lupa dukung kami terus dengan cara subscribe channel kami. Terima kasih. Jadi, kali ini gue ingin membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu beberapa cara-cara yang salah dalam kamu memelihara kucing, supaya kalian bisa tahu atau teman-teman yang belum tahu bisa mengetahui secara pasti baiknya gimana ngerawat kucing dan cara yang dilakukan ini udah benar atau belum gitu ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya kamu baru mau adopsi kucing, lihat umur kucingnya. Kenapa? Karena kalau umur kucingnya masih 2 bulan atau 1,5 bulan, di bawah 2,5 bulan, dia belum bisa untuk dilepas dari induknya, yang artinya dia masih menyusu sama induk ya. Dan begitu kamu bawa pulang ke rumah untuk kamu adopsi dan kamu rawat, si kucing rentan sekali kena penyakit, virus, dan kemungkinan bisa mati gitu. Cuman ada beberapa kucing kalau emang yang daya tahan tubuhnya kuat dan pemiliknya telaten, benar-benar intensif merawatnya, itu dia bisa bertumbuh dengan baik dan sehat. Cuman ini gue hanya memberikan saran yang aman, karena banyak teman-teman itu yang mencari kucing usianya 2 bulan, 1,5 bulan, itu merupakan salah satu cara yang salah dalam kamu ingin mengadopsi atau memelihara kucing. Jadi kalau saran gue, beli atau adopsi, pilihlah kucing yang usianya sudah 3 bulan, yang artinya sudah tidak menyusu dengan induknya atau sudah bisa mulai makan makanan kering dan makanan basah. Itu yang pertama. Yang kedua, kucing tidak boleh sendirian. Jadi kalau misalnya kamu yang biasa suka ninggalin kucing nih, coba kamu perhatiin. Kalau misalnya kamu baru adopsi kucing, kamu sibuk, tapi kamu harus bisa menyempatkan waktu atau diri untuk memperhatikan kucing kamu. Contohnya, memperhatikan kucing kamu makan atau tidak, terus BAB-nya atau pupnya itu mencret atau tidak. Kemudian yang ketiga, kamu harus memberikan waktu lebih untuk kucing kamu, kayak ngajak dia main, digendong-gendong, dilus-lus, atau diajak ngomong. Itu perlu banget. Dan kesalahan banyak orang itu pada memelihara kucing, dia hanya mengadopsi atau membeli kucing, kemudian ditaruh di kandang, kemudian ada kesibukan, mungkin dia kerja atau kuliah atau sekolah, akhirnya kucingnya nggak terperhatikan. Karena ini gue banyak menerima pertanyaan-pertanyaan. Jadi gue menyarankan ke kalian, kalau walaupun sibuk-sibuknya kalian, perhatikan kucing kalian. Minimal kayak pagi hari kamu bisa lihat pupnya, atau malam hari kamu bisa ajak main kucing kamu gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kucing itu nggak boleh dimandiin pada saat pertama kali kamu adopsi. Dan ini kebanyakan yang orang tidak ketahui. Kenapa? Pada saat diadopsi, kucingnya langsung dibawa ke pet shop atau dibawa ke tempat grooming, atau melakukan grooming panggilan, kemudian kucingnya dimandiin. Nah, kenapa sih nggak boleh? Soalnya pada saat pertama kali kamu adopsi, kamu harus observasi dulu, ngeliat kucingnya itu baik-baik aja atau tidak. Contohnya, apakah ada mencret? Kalau misalnya dia nggak mencret, berarti dia sehat. Tapi kalau mencret ya dia sakit. Kemudian ada flu atau tidak. Kemudian dia mau di rumah barunya atau tempat kamu yang baru kamu bawa kucingnya itu mau makan nggak di rumah kamu. Jadi kurang lebih kalau menurut gue, saran gue 1 hari sampai 3 hari, dan hari keempat baru bisa dimandiin si kucingnya itu. Soalnya kalau misalnya langsung dimandiin, takutnya dia ada penyakit di dalamnya, atau nggak enak badan, nggak fit, atau juga dia masih stres untuk perpindahan tempat yang baru. Jadi jangan langsung dimandiin. Itu saran gue, karena banyak yang kesini dia tanya-tanya, kenapa sih mas saya baru adopsi, terus kemudian kucing saya meninggal katanya dalam kurun waktu 2 hari. Terus pas kita tanya, ternyata kucingnya itu pas baru diadopsi, kucingnya itu langsung dimandiin. Dan ada juga yang kucingnya umurnya di bawah 3 bulan. Jadi itu rentan sekali dalam memelihara kucing. Dan kalau misalnya kamu salah dalam merawat kucing, bisa membuat kucing kamu itu sakit atau terkena virus atau meninggal, dan itu bahayanya dan kesian kucingnya. Kemudian yang keempat, selanjutnya, pilih merek makanan kucing yang sesuai dengan kebutuhan si kucing. Nah, ini juga salah satu hal yang paling kurang dipahamin oleh banyak adopter atau yang adopsi. Jadi gini,
pada saat kamu adopsi kucing, kamu harus tanya sama si ownernya, sama breedernya, atau sama pemilik tokonya makanan kucing yang digunakan apa. Nah, kalau misalnya makanan kucing yang digunakan merek A, berikanlah merek A dan berikan yang khusus kitten. Kenapa? Kalau misalnya kamu kasih kucing yang masih kitten tapi dikasih makanan yang udah dewasa, itu yang pertama kan kandungan nutrisi, gizi, dan kebutuhan komposisi dari makanan kucing yang kecil atau kitten dan untuk kucing dewasa itu berbeda. Terus kemudian butiran-butiran kibblesnya, biskuitnya itu kalau untuk dewasa biasanya lebih besar, sedangkan untuk kucing kecil itu giginya, rahangnya kan masih kecil, jadi nggak memungkinkan untuk bisa ngancurin atau menghabiskan makanan kucing dewasa. Jadi lebih baik diberikan makanan kucing untuk anak kucing yang kitten gitu. Nah, kemudian kenapa nggak boleh berbeda merek? Karena takutnya si kucing nggak mau makan. Jadi kalau misalnya mau ditukar mereknya, merek makanannya menurut kamu nih merek A jelek, tapi kamu pengen menggunakan merek B, itu di mix dulu, nggak bisa langsung dijadiin satu atau maksudnya langsung berubah makanannya, karena takutnya si kucing pertama nggak mau dan nggak suka, akhirnya nggak mau makan, dan kemudian juga yang kedua takutnya ada permasalahan dengan pencernaannya karena dia harus adaptasi dulu makanannya berubahnya gitu. Oke, kurang lebih hal itu ya. Dan yang terakhir, masalah yang sering orang tidak lakukan adalah membawa kucingnya ke dokter. Pada saat pertama kali adopsi, lebih baik kamu itu membawa kucing kamu di check up ke dokter, dan check up ke dokter ini bisa untuk dicek kesehatannya, apakah dia sakit atau tidak, kemudian apakah ada virus atau tidak, dan bisa divaksin atau tidak. Dan setelah itu nanti akan dibikinkan jadwal oleh si dokter untuk vaksin kucing kamu. Dan vaksin ini gunanya untuk meningkatkan daya tahan dan imunitas tubuh si kucing gitu loh. Jadi nggak gampang terkena virus, karena virus itu ada di mana aja, nggak ada di tempat si breedernya, tapi ada di rumah kamu juga ada, di jalanan ada, di klinik hewan ada, di tempat grooming ada, jadi bisa di mana-mana guys. Jadi itu dia yang bisa gue sampaikan hari ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel Masuk Kucing. Kalau ada yang mau bertanya, tulis saya di bawah ya. Dan terima kasih sudah menonton. Maaf ya kalau ada kekurangan dan ada kelebihan, mohon dimaklumi. Dan di share videonya. Bye bye.